Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus yang hari ini akan membahas tentang pelajaran agama, pelajaran 7 tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Sebelum pelajaran dimulai, tolong disiapkan bukunya, ya, buku agama, tolong disiapkan. Baik, dan marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa, ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tentu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini akan saya pimpin dengan berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena telah Kau kumpulkan lagi di sini. Hari ini kami akan belajar tentang Nikodemus yang menemani Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, ya, kita akan berbicara tentang pelajaran 7, itu tentang percakapan Yesus dengan seorang bernama Nikodemus. Begini ceritanya atau kisahnya dalam pelajaran pada hari ini. Ketika manusia itu merasa sudah menguasai sesuatu, ia enggan kepada orang lain. Bahkan kadang sudah menerima masukan atau kritik dari orang lain. Itu yang terjadi di kalangan hidup dalam masyarakat. Ya, seringkali kita enggan, bosan terhadap orang lain. Ya, sehingga banyak mengkritik dan tidak mau menerima masukan dari orang lain juga. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Nah, ini orang Farisi dan para ahli Taurat itu mempunyai kelakuan yang seperti di atas tadi. Ya, itu. Kemudian di antara sekian banyak tetua Yahudi dan tokoh agama, ada seorang tokoh agama yang selalu mentaati dan selalu menjadi panutan, merasa tertarik dengan ajaran Tuhan, itu bernama Nikodemus, ya, Nikodemus, ya, bernama Nikodemus. Nikodemus itu adalah orang yang senantiasa taat, percaya kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan selalu dilaksanakan dengan baik. Pada waktu tengah malam, ia menemui Yesus, ya, dan mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus, ya, bertanya-tanya tentang segala sesuatunya kepada Yesus, supaya dia memiliki kemampuan yang luar biasa, ya, karena masih banyak hal yang belum diketahui oleh siapa? Oleh Nikodemus itu sendiri. Banyak hal yang masih diragukan.
Sehingga dia menemui Yesus dan bertanya kepada Yesus, Rubi atau Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Ya, Yesus sebagai guru itu bukan diangkat oleh pegawai pemerintah, tapi oleh Allah sendiri. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah menyertainya. Itu, ya. Kemudian di sini dikatakan hal yang menarik dari Nikodemus terbuka untuk menerima segala sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Nah, jadi ini artinya Yesus mau menerima apa saja, ya, kritikan-kritikan apa saja, ya, yang penting itu membangun. Tadi dikatakan yang lebih baik, yang lebih benar, ya, itu saran, pesan dari Yesus agar ya segala kritikannya bisa diterima oleh Yesus, dan Yesus mau menerima dengan baik. Lalu meskipun takut, ia tidak malu bertanya kepada seorang diakuinya sebagai utusan Allah. Ya, selalu bertanya, kalau nggak tahu ya tanya, itu memang harus seperti itu. Ya, kalau di sekolah, kelas, kalau kita tidak tahu, ya tanya kepada siapa? Kepada teman, kepada guru, dan lain-lain. Supaya apa ya? Kita supaya paham. Jadi kalau kita pulang sekolah itu jelas tahu persoalan apa yang tadi diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Kemudian Yesus hanya menunjukkan satu cara, yaitu dilahirkan kembali dari roh, lalu hidup sebagai manusia baru, ya, manusia baru. Tuh. Kita lanjutkan lagi. Teman yang dipercaya, teman dekat, ya, kita banyak teman di sekolah, banyak teman, tapi yang dipercaya, yang kita anut adalah teman yang dekat. Ya, teman yang dekat itu yang CS banget gitu ya. Kemudian adalah seorang penting yang dapat mengubah hidup seseorang. Ya, kira-kira itu nanti bisa merubah enggak situasi yang seperti ini tuh. Nasihatnya seperti apa, ya. Kemudian ya, dia perbuatannya seperti apa. Karena dipercaya oleh teman dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau melakukan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertemanan atau kedekatan hati, kepercayaan dapat menghancurkan keangkuhan, kekerasan hati seseorang. Ingat ini baik sekali kalau kita renungkan. Pertemanan, kedekatan hati, kepercayaan, ini. Pertemanan, kedekatan hati, dan kepercayaan, ya, dapat menghancurkan keangkuhan. Yang orang yang angkuh, orang yang keras kepala, orang yang sombong, orang yang itu bisa dipatahkan, dihancurkan dengan kalau kita berteman dengan teman yang baik, dengan akrab, dengan dekat, dengan ya begitu. Artinya kita tidak suka berantem dengan teman, ya, selalu bersahabat dengan teman yang baik. Teman membuat seseorang terbuka untuk mendengarkan dan termotivasi
untuk belajar dan mendukung, ya, untuk belajar dari segala-galanya. Itu, ya, itu baik. Kita lanjutkan. Kemudian Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama, ya, tokoh agama, dan seorang guru yang di sini dikatakan rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, yang baik, itu, ya, rendah hati, selalu memberikan yang terbaik, percaya, taat, setia pada Tuhan. Dan juga tentu juga bukan hanya kepada Tuhan, ya, kepada sesama, semua orang dia selalu baik. Maka ia terbuka hatinya untuk datang mendengarkan Tuhan Yesus karena ingin mengetahui tentang ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu yang seperti apa. Dia mencoba mendengarkan dengan baik supaya dia bertambah ilmunya yang telah mereka miliki. Ya, dia selalu belajar. Ya luar biasa ini. Namanya belajar dengan Tuhan berarti lebih baik, ya, itu daripada belajar dengan orang-orang yang lain. Kemudian Yesus berpesan agar ia siap dilahirkan kembali dalam roh, agar dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali ini maksudnya bukan dimasukkan lagi ke perut ibunya, tetapi ini dibaptis. Kalau orang dibaptis berarti dilahirkan kembali dari roh, kemudian dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu semua orang pengen dibaptis dan pengen masuk dalam kerajaan Allah itu, ya, ini semua orang. Mungkin di antara 1 banding 1000 atau 1 banding 100. Saya nggak pengen masuk dalam kerajaan Allah, saya mau berbuat sesuka-suka saya. Ya mungkin ada juga, ya. Yang jelas bukan kita semua. Kemudian Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa datang kepada Yesus lalu akan diselamatkan, ya, akan dihapus dari segala dosa-dosanya, akan diampuni dari perbuatan-perbuatan yang berdosa itu. Maka meminta semua orang untuk percaya kepada Yesus, ya, karena Yesus mampu, karena Yesus bisa untuk mengampuni, menebus dosa-dosa manusia. Luar biasa. Itu hanya Yesus yang bisa. Yang lainnya mungkin tidak bisa melakukan seperti itu. Lalu Yesus juga pada waktu itu meminta kepada Nikodemus dan kita semua untuk melakukan perbuatan kita yang, ya, artinya untuk merubah, ya, perbuatan-perbuatan kita yang buruk menjadi baik dan benar, ya. Kan ada orang yang melakukan perbuatan buruk. Kita juga sering melakukan perbuatan buruk, ya. Misalnya berantem itu kan salah satunya perbuatan yang kurang baik, perbuatan yang buruk, tapi sering kita lakukan. Nah, kemudian mencuri
Mencuri itu apa saja, ya benda, ya uang, ya makanan, ya apa saja. Itu sering kita lakukan. Ya, ini tapi hendaknya itu kita akhiri saja, tidak harus tiap hari mencuri, tapi hendaknya kita mengakukan segala perbuatan-perbuatan kita di hadapan para imam ketika nanti kita mengaku dosa di gereja. Anak-anak sekalian yang terkasih, di sini ada istilah rendah hati dan mau bertanya, selalu membuahkan berkah yang tidak terduga. Rendah hati, baik rendah hati itu tidak sombong, mau bertanya kepada seseorang, siapa saja yang kita anggap dia itu mampu, ya kita ajak untuk bertanya, kita ajak untuk berdiskusi, kita ajak untuk berbicara, sehingga hidup kita akan lebih baik, terarah ke yang positif, ya, tidak ke yang negatif. Meskipun pandai dan seorang guru, Nikodemus mau datang dan bertanya kepada Yesus. Nikodemus itu bertanyanya kepada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Karena apa? Karena yang dianggap layak, yang dianggap mampu oleh Yesus adalah Nikodemus. Ya, Nikodemus adalah orang yang mampu untuk diajak, untuk diskusi, ditanyai tentang ajaran-ajarannya. Kemudian ia mendapatkan pengetahuan baru yang membuat hidupnya lebih bahagia dan sejahtera. Setelah belajar dari Yesus, dia mendapatkan pengetahuan yang baru, ya, hal-hal yang di luar kemampuan dia, ya, itu sehingga tadi dikatakan bahwa di sini membuat hidup mereka itu bahagia dan juga sejahtera, ya, bahagia, sejahtera lahir dan batinnya. Kemudian sejak bertemu dengan Yesus, ia hidup sebagai, ya, di sini dikatakan sebagai guru, sebagai ini, ya, yakni hidup sebagai atau sesuai dengan ajaran dan perintah dari Tuhan sendiri. Nah, ini. Kemudian dia selalu berkata benar. Nah, itu menjadi teladan kita loh. Hendaknya perlu kita contoh. Berkata benar, berkata jujur, dan dia selalu terbuka dan penuh kasih pada sesama. Luar biasa ini, ya, terbuka, jujur, dan penuh kasih kepada sesama. Semua orang tanpa kecuali, agama apapun, dia selalu perhatikan terhadap itu. Jadi dia melakukan sesuatu yang baik. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, itu tadi dikatakan sebagai seorang pemimpin Yahudi. Kemudian dikatakan menurut Yesus, seorang yang mau masuk kerajaan Allah, kerajaan surga, harus dilahirkan kembali melalui, tadi sudah katakan, permandian, melalui pembaptisan. Bagi anak-anak yang belum dibaptis, yang akan dibaptis, hendaknya mempersiapkan diri supaya nanti dibaptis dan dapat mengikuti seperti apa yang ditanyakan oleh Nikodemus tadi, ya, tentang kerajaan Allah tadi, ya, itu. Di sini dijelaskan bahwa dilahirkan kembali itu maksudnya bukan lahir kembali dari rahim seorang ibu, tetapi percaya kepada anak manusia dan mulai hidup secara baru. Nah, hidup secara baru itu seperti apa? Kita kalau dibaptis itu kan diampuni dosa-dosanya, ya lah. Kalau kita diampuni dosa-dosanya, berarti hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Nah,
Jadi diangkat menjadi anak Allah, diangkat menjadi anggota gereja, ya itu adalah manfaat pembaptisan bagi kita, rahmat pembaptisan bagi kita. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian percaya kepada anak manusia maksudnya adalah dia jadi selain percaya, kemudian taat kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, ini. Jadi dia selalu melakukan hal yang terbaik. Ya, di sini dikatakan mulai hidup baru, yaitu hidup secara benar. Ya, di hadapan Tuhan. Benar itu ya tidak mengambil sesuatu, tidak suka bohong, tidak melakukan hal yang negatif. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Mulai hidup baru yaitu hidup secara benar, tadi dikatakan di hadapan Tuhan. Tuhan dengan cara melaksanakan perintah-perintah Tuhan, ya, dengan cara melaksanakan perintah Tuhan. Ya, kalau orang yang beribadah beragama berarti melaksanakan perintah Tuhan, ya melaksanakan apa yang diajarkannya. Kalau menjadi orang Katolik berarti ya setiap hari Minggu harus ke gereja. Kalau menjadi orang Muslim berarti harus menjalankan perintah 5 waktu, ya, menjalankan perintah 5 waktu, ya, misalnya sholat 5 waktu itu bagi orang Muslim. Bagi orang Kristen ya menjalankan peribadatan di dalam gereja, ya, supaya hidupnya lebih baik lagi. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada kita agar selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini perintah dari Allah, perintah dari Tuhan sendiri, ya, tidak berbuat jahat tapi selalu berbuat yang baik. Nah, ini tuh. Mungkin kalian ini sudah melakukannya, berbuat yang baik, ya, taat sama orang tua, guru, dan siapa saja, ya, ini. Kemudian pada waktu itu dalam cerita kitab suci ini dikatakan bahwa Yesus meninggal dunia itu pada umur berapa? Ayo berapa? Siapa tahu? 33 tahun, ya. Yesus wafat ketika berusia 33 tahun. Kalau ukuran manusia sekarang ini 33 tahun itu adalah masih terlalu muda, ya, masih muda belia itu. Jadi belum menyangkut setengah abad, masih jauh. Ya, ini dibaptis membuat kita terbebas dari penderitaan akibat dosa, bebas dibersihkan dari dosa-dosa kita yang telah kita perbuat sepanjang hari. Setiap hari pasti kita melakukan perbuatan dosa, pasti. Ya, anggap saja kalau hitung-hitungan matematika, anggap sedikit 1 pasti. Kalau setahun sudah berapa? Ya, tapi kita merasa bahagia karena apa? Karena setiap berapa bulan sekali kita bisa mengaku dosa. Tetapi tidak setiap kesempatan itu kemudian digunakan untuk berbuat dosa. Besok ngaku dosa ini, sekarang berbuat dosa ajalah sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga namanya tidak benar, ya, karena tidak melakukan perbuatan yang baik. Lalu Nikodemus menemui di malam hari terhadap Yesus untuk bertanya tentang cara masuk dalam kerajaan Allah. Yesus, bagaimana cara masuk dalam kerajaan Allah? Nah, itu yang ditanyakan oleh Nikodemus kepada Yesus itu
temanya seperti sesuai dengan tema hari ini adalah supaya bagaimana cara masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu ya. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali. Orang harus lahir kembali, ya, lahir kembali dari ini adalah lahir kembali maksudnya dibaptis, ya. Hidup sebagai manusia baru berarti hidup sesuai perintah Tuhan Yesus menjadi anak-anak tentang yang selalu berbuat baik, tidak menyembunyikan perbuatan jahat. Nah, kalau jadi anak Tuhan, ya, kalian selalu berbuat yang benar, ya, tidak menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau menyembunyikan perbuatan jahat itu seperti ini, ya, misalnya situasinya kok orang itu nggak pernah ngaku, gitu. Ibaratnya itu kalau lama-lama itu bangkai apapun lama-lama akan busuk, tapi kalau baru ya nggak busuk, tapi lama-lama busuk ya akan kelihatan. Kalau perbuatanmu yang jelek itu lama-lama ya akan busuk, nanti lama-lama juga akan ketahuan, akan tercium oleh seseorang sehingga lama-lama pasti akan terungkap. Sejak bertemu Yesus, ia hidup sebagai manusia yang baru, yakni hidup sesuai dengan ajaran dan perintah Yesus. Apa itu? Perintah Yesus itu ada kejujuran, ada penuh kasih sayang kepada sesama, ada keterbukaan. Nah, itu setelah bertemu dengan Yesus sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jujur, terbuka, penuh kasih, tolong menolong, dan lain-lain. Kemudian hal yang menarik, Nikodemus adalah ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Ya, dalam hidup baru dituntut kasih sayang kepada sesama umat manusia. Anak-anak sekalian yang terkasih, kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya. Dan segenap ciptaan Tuhan, kejujuran, keterbukaan, kesediaan untuk selalu belajar dan mendengarkan dari orang lain. Nah, tuh. Kemudian rendah hati dan mau bertanya, selalu membuahkan berkah yang tak terduga atau berkah yang melimpah, yang luar biasa. Ya, itu. Meskipun pandai dan seorang guru, ya, walaupun Nikodemus itu pintar dan seorang guru, tapi Nikodemus selalu bertanya, tidak malu bertanya kepada Yesus, supaya dia kalau jadi guru yang tangguh, guru yang luar biasa, guru yang bisa diandalkan, ya, itu. Ya, jadi guru itu menjadi panutan, ya, itu bagi anak-anaknya, bagi murid-murid. Anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini pelajaran agama sampai di sini, ya. Itu hari ini itu berbicara tentang tadi apa? Nikodemus, ya. Ya, Nikodemus adalah seorang guru, ya, yang selalu bertanya kepada Yesus tentang kelahiran, ya, lahir kembali itu apa dan seterusnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu yang telah memberi kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagalah hidup sebagai manusia baru
seperti yang telah Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan dalam cerita yang lain. Selamat belajar. Tuhan memberkati terhadap kita semua. Amin.